Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya lewat renungan singkat dalam video ini. Dan dari tempat ini, tempat di mana saya melayani, saya tetap berdoa buat Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu dimanapun berada, ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita akan mendengarkan firman lewat video ini, sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati waktu istirahat kami sepanjang malam. Kami bisa tidur dengan pulas. Kami tahu itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur juga kami boleh ada di hari yang baru. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur juga untuk rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Bapa, sebelum kami melakukan semua aktivitas kami di hari ini, kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman. Dan biarlah firman-Mu ini menolong kami, menuntun jalan hidup kami, memberikan petunjuk kepada kami, sehingga pada saat kami masuk di hari ini, melewati setiap masalah-masalah, kami diberikan hati yang bijaksana. Karena firman-Mu lah yang terus menolong dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kita baca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab kita adalah buku yang sangat lengkap dan luar biasa. Karena bukan hanya berbicara tentang surga dan neraka saja. Bukan hanya membahas tentang dosa dan juga akibat dosa, atau berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Tetapi Alkitab juga berbicara tentang keseharian hidup manusia. Masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia itu semua dibahas di dalam Alkitab. Bahkan sudah dijawab oleh terang firman Tuhan di dalam Alkitab. Karena itu, kembali ke Alkitab adalah solusi terbaik untuk semua pergumulan dalam hidup manusia. Ada banyak sekali pergumulan yang harus kita hadapi selama kita hidup. Musa pun mengakuinya. Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itu tertulis di Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10. Jadi tidak ada gunanya kita terus mengeluh dan bersungut-sungut, karena dunia ini bukanlah Firdaus. Salah satu pergumulan hidup ini adalah berkenaan dengan perlakuan jahat orang lain kepada kita. Kalau kita meniru prinsip dunia, kita pasti akan membalas kejahatan dengan kejahatan pula. Umumnya ketika kita dijahati orang lain, secara naluri kita cenderung untuk mendendam, menyimpan sakit hati, dan kemudian kita mencari kesempatan melampiaskan dendam itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tindakan membalas kejahatan dengan kejahatan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus justru mengajarkan hal yang berbeda. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kita tidak perlu mereka-reka yang jahat terhadap orang lain, karena hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Mazmur pasal 37 ayatnya yang pertama berkata demikian.
Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sama artinya kita membalas api dengan api. Kita tahu dampaknya kalau kita membalas api dengan api, maka suasana semakin panas, membara, dan itu sangat berbahaya karena dapat membakar dan menghanguskan. Jadi, mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Percayalah kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Saya memberikan kesimpulan lewat renungan yang singkat ini. Ketika kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, itulah kemenangan yang sejati dalam kehidupan kita. Dari tempat ini, saya Richard Tahulending mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas buat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu. Shalom.